Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Limpahan puji kehadirat Allah, Maharaja yang maha mengawali seluruh kehidupan langit dan bumi, Maharaja yang menciptakan kita pada satu jiwa, lalu dikumpulkan kita dengan pasangan antara laki dan perempuan, kemudian lahirlah seorang anak sebagai keturunan, semua dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam keridhaan dan petunjuknya, lebih lagi kepada kedua insan atau kedua mempelai suami dan istri yang duduk di hadapan kita, semoga dengan doa kita semua meraih rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Selanjutnya salawat dan salam kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat, keluarga, kerabat dan para tabi'innya yang setia hingga yaumil akhir. Hadirin hadirat, Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, suami dan para istri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak terdiri atas pakaian yang indah, makanan yang lezat, dan kehidupan yang serba ada, tetapi ia terletak pada kasih sayang, pada kecintaan, dan saling tolong menolong antara suami dengan istri. Oleh karena demikian, rumah tangga yang berdiri di atas percecokan dan pertentangan, rumah tangga yang berdiri di atas perdebatan dan dendam, maka virus-virus perpecahan sangat mudah masuk dan menyebar di dalamnya, yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan kehancuran dan keretakan rumah tangga. Oleh karena demikian, para suami dan para istri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram daripadanya. Subhanallah, lebih agung lagi Al-Quran menggambarkan bagaimana pasangan hidup yang bahagia. Hunna libasul lakum wa antun libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi mereka. Artinya seorang suami adalah pakaian bagi seorang istri, seorang istri pun pakaian bagi seorang suami. Allah, perhatikan gaya keagungan bahasa Al-Quran yang menggambarkan secara konkret bagaimana suami dan istri, sebagaimana hubungan seseorang dengan pakaiannya. Kita bertanya, adakah sesuatu yang lebih dekat kepada seseorang atau yang lebih lengket di badannya selain dari pakaiannya? Maka oleh karena demikian, hubungan pernikahan, hubungan suami istri melebihi hubungan-hubungan keduniaan, hubungan-hubungan materi atau kaitan biologis, bahkan perkara-perkara hewani yang rendah, bahkan bisa kita sebut pernikahan atau ikatan pernikahan adalah hubungan ruh dan jiwa yang suci, yang mulia.
Oleh karena demikian Islam sangat memperhatikan urusan rumah tangga. Ribuan tahun yang silam sengaja sebuah ayat diturunkan hanya untuk mengatur urusan rumah tangga Zainab dan Zaid bin Haritsah. Allahu Akbar. Oleh karena demikian, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kedua mempelai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga terkecuali masing-masing suami maupun istri memahami hak-hak, kewajiban dan tanggung jawabnya. Oleh karena demikian, kepada para laki-laki diingatkan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya berwasiatlah kalian terhadap wanita dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lembut. Subhanallah. Dan kamu tidak memiliki apapun dari istri kalian kecuali yang satu itu. Dan jika mereka membangkang, jika mereka melawan kalian atau menolak perintah-perintah kalian, maka tinggalkanlah, pisahkanlah dari tempat tidur kalian. Dan jika mereka melawan kalian atau tidak patuh terhadap suaminya, atau istri tidak patuh terhadap suaminya, apa kata Nabi? Pukulilah istri-istri kalian dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Maka jika mereka istri-istri kalian yang patuh, yang taat, maka yang turut kepada kalian, jangan sekali-kali kalian berbuat aniaya terhadap mereka. Sesungguhnya suami memiliki hak atas istrinya, istri pun memiliki hak atas suaminya, dan kalian tidak menginginkan apapun dari mereka. Ghaira dzalik, kata Nabi, terkecuali yang satu itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh karena demikian, di dalam riwayat yang sahih dari Abi Hurairah dijelaskan, hendaklah kalian suami berwasiat dengan baik, dengan tulus kepada istri kalian. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kalian memaksakan untuk meluruskannya, maka kalian akan mematahkannya. Jika kalian membiarkannya, maka akan merumitkan dan akan lebih mempersulit baginya. Oleh karena demikian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kemuliaan seorang suami terkecuali dia pekerti dan akhlaknya paling baik terhadap istrinya. Bimbing istri Anda ke jalan yang diridhoi Allah. Jadilah imam dalam rumah tangga. Jika kelak di dalam berumah tangga Anda menemui bagaimana persoalan dan kesulitan, jangan lupa kuatkan iman, pahami, sebab dalam rumah tangga tidak mungkin kita mencari kesempurnaan, sebab kekurangan adalah milik manusia seutuhnya. Kekurangan lebih banyak daripada kesempurnaan. Pasangan harus saling memahami kekurangan, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk itulah saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kemudian kepada yang perempuan diingatkan dalam satu hadis. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kedekatan seorang istri terhadap Allah terukur tergantung keridhaan suami terhadap istrinya. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ingat, sesungguhnya diterimanya amal ibadah seorang istri tergantung ridhonya suami terhadap istri. Kalau suami ridho dengan senang dengan tingkah laku istri, kalau suami ridho dan ikhlas dengan akhlak seorang istri, maka subhanallah, di dalam riwayat Imam Tirmizi Rasulullah bersabda, apabila seorang suami, seorang istri, dia hidup bersama suaminya, selama dia hidup sama suaminya, dia selalu membahagiakan suaminya sampai dia meninggal, seorang istrinya meninggal, suaminya ridho sekali dengan istrinya, maka dia masuk surga melalui pintu mana saja yang dikehendakinya. Subhanallah. Adakah ganjaran yang lebih baik selain daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk itu, Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita iringkan doa untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan dalam perjalanan rumah tangga mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga untaian doa-doa kami semua yang hadir sore hari ini, siang hari ini, menjadi penuntun, menjadi kebahagiaan dalam rumah tangga Anda berdua.
ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Sayyidillahi lahum al-fatih. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ighfir dhunubana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rabb, semua kami di majelis ini berkumpul dan bermunajat dan memohon kehadirat-Mu untuk kedua hamba-Mu yang lemah, yang doif, yang saat sekarang memateri janji di hadapan-Mu. Ya Rahman ya Rahim, kami sadar sungguh tidak mudah bagi keduanya untuk mengayu perahu rumah tangga mereka menghadapi taufan dan godaan yang ada di hadapan mereka. Untuk itulah kami mohon ya Allah, kami mengetuk pintu rahmat dan rahim-Mu. Bantulah urusan rumah tangga mereka dalam keberkahan dan ridho-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Sinarilah perjalanan rumah tangga mereka dengan sinar taufik-Mu. Pancarkan cahaya hidayah dan kasih sayang-Mu dalam perjalanan rumah tangga mereka. Ya Rahman ya Rahim, mereka telah berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengemban amanah-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemampuan mereka. Maka oleh karena demikian kami mohon ya Allah, kelak jika Engkau melimpahkan keluasan rezeki dan kenikmatan dalam perjalanan rumah tangga mereka, maka kami mohon bantulah mereka untuk pandai mensyukuri nikmat-Mu dan membagikan sebagian daripada karunia yang Kau anugerahkan kepada mereka, kepada hamba-hamba-Mu yang membutuhkan, dan jauhkan mereka dari kealpaan orang-orang yang terlena dengan tipu daya dunia yang sesaat ini. Ya Rahman ya Rahim, kelak jika Engkau berkenan memberikan cobaan dan ujian di dalam perjalanan rumah tangga mereka, maka kami mohon ya Allah, karuniakan kepada mereka ketabahan dan kesabaran di dalam hati mereka, dan bimbinglah mereka di keheningan malam, di sepertiga malam, untuk menutup pintu-Mu dengan sujud-sujudnya, dengan qiyamul lailnya, dan jadikan saat-saat seperti itu saat yang paling menenteramkan jiwa mereka. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, hiasilah perjalanan rumah tangga mereka dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniakan dalam perjalanan rumah tangga mereka anak cucu keturunan yang saleh salehah, anak cucu keturunan yang membesarkan asma-Mu. Ya Rahman ya Rahim, kepada kami semua yang hadir sore ini, adapun di antara kami yang sedang dalam masalah rumah tangga kami, suami yang menzalimi istri, ada istri yang menzalimi suami, ya Allah, karuniakan hidayah dan kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami memahami masing-masing hak dan tanggung jawab kami. Beri kami kekuatan zahir dan batin untuk meraih kasih sayang-Mu, dan jadikan rumah tangga kami senantiasa dalam bimbingan dan ridho-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khataman nabiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbina wa rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kepada kedua pengantin yang duduk di hadapan kita, semoga dengan doa kita senantiasa diberkahi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.